Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabar calon peserta didik SMA Al-Mamun kelas 10? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau masa ta'aruf peserta didik baru. Jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga dengan 5M-nya, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menjaga kesehatan diri, dan juga menghindari kegiatan yang tidak penting di luar rumah. Baik, perkenalkan nama Bapak Bayu Suprapto. Bapak adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, di mana sekarang Bapak akan memaparkan sebuah materi tentang pengenalan kurikulum SMA Al-Mamun Cianjur dengan tujuan agar kalian bisa mengetahui dan juga bisa menjalankan selama kalian belajar di SMA Al-Mamun Cianjur, agar kalian bisa menjadi lulusan yang sesuai dengan visi dari SMA Al-Mamun Cianjur. Oke, langsung saja. Tadi Bapak sudah menyebutkan visi ya. Apa sih visi SMA Al-Mamun Cianjur? Jadi harapan dari SMA Al-Mamun Cianjur agar terwujudnya peserta didik yang islami, mandiri serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu adalah visi dari SMA Al-Mamun Cianjur. Lalu apa itu kurikulum? Menurut bahasa, kurikulum itu adalah sebagai bahan ajar ya, dan juga pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang ya secara sistematis atau tersusun ya atas dasar norma-norma atau peraturan yang berlaku dan dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, tentunya pembelajaran bagi peserta didik ya, agar bisa mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Itu adalah kurikulum. Lalu apa saja kurikulum yang ada di SMA Al-Mamun Cianjur? Nah, ini adalah ya kurikulum yang ada di SMA Al-Mamun Cianjur. Yang pertama ada pendidikan umum. Itu kurikulum 2013 ya. Yang terdiri dari 2 jurusan. Jadi kalian akan belajar di jurusan IPS dan MIPA. Mata pelajarannya nanti akan Bapak jelaskan. Lalu ada pendidikan agama. Ya, ini diambil dari kurikulum pesantren, terdiri dari baca tulis Quran, fikih, dan akidah akhlak. Jadi selain pendidikan umum juga ada pendidikan agamanya ya di SMA Al-Mamun. Lalu ada pembiasan ibadah. Itu ada tadarus, sholat duha, sholat zuhur, dan asar. Itu untuk pembiasaan ibadah bagi peserta didik ya. Dan pembinaan akhlakul karimah. Itu ada 2, gerakan anak akhlak sekolah dan juga gerakan akhlak mulia. Dan ada pengembangan ekstrakurikuler dan juga ada life skill. Jadi di SMA Al-Mamun selain ekskul ada juga life skill. Apa saja life skillnya nanti akan Bapak jelaskan. Dan yang terakhir adalah program unggulan ya, terdiri dari Amaliyatul Ilmiah atau PKL, ada Rihla Ilmiah, AMSOL, dan lain sebagainya. Nanti juga akan Bapak jelaskan. Ini adalah muatan kurikulum di SMA Al-Mamun Cianjur. Jadi di SMA Al-Mamun Cianjur terdiri dari 2 jurusan ya, setiap angkatannya, setiap jenjangnya. Kelas 10 ada jurusan MIPA dan jurusan IPS. Begitupun dengan kelas 11 dan 12. Untuk mata pelajaran di SMA Al-Mamun Cianjur terdiri dari ada kelompok A, B, dan C, dan juga ada muatan lokal dan lintas minat. Untuk kelompok A itu ada pendidikan agama dan budi pekerti atau PAI. Lalu ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Ada bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk jamnya bisa kalian lihat sendiri di sini. Lalu ada kelompok B, ada seni budaya, PJOK, TIK atau prakarya dan kewirausahaan atau PKWU. Jadi untuk kelas 10 itu bisa TIK dan kelas 11 TIK, sedangkan kelas 12 itu ada PKWU. Berikutnya
Ada muatan lokal atau mulok, ada mulok bahasa Sunda atau bahasa daerah ya. Lalu ada mulok khas yayasan atau pendidikan kurikulum pesantren tadi ya. Ada baca tulis Quran, ada fikih atau syari ibadah, dan ada akidah akhlak. Sedangkan untuk kelompok C-nya itu berupa peminatan akademis. Ya, ini disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Untuk MIPA ada matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan untuk IPS ada geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Ya, jadi ini disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Sedangkan untuk lintas minat ini untuk kelas MIPA itu ada lintas minat mata pelajaran geografi. Sedangkan untuk lintas minat IPS itu ada pelajaran biologi. Ya. Itu adalah untuk pelajaran lintas minatnya. Ini adalah struktur atau muatan kurikulum di SMA Al-Ma'mun Cianjur. Jadi ini yang akan kalian pelajari ya di SMA Al-Ma'mun Cianjur. Nah, berikutnya ada jam KBM. Ini ada dua jenis jam KBM. Ini jam KBM normal dan ada jam KBM daring. Ya, normal itu diharapkan ketika sudah normal kembali ya dan sekolah sudah diperbolehkan untuk tatap muka, maka jamnya mengambil jam yang ini. Dimulai dari pukul 7, diakhiri pukul 15.30. Jadi ini hampir full day school ya. Atau memang full day school ya, sampai sore. Dengan rincian pembagian waktunya 7 sampai 7.20 itu ada tadarus pagi. Jadi kalian akan melaksanakan tadarus pagi, kalian masuk sebelum pukul 7 itu sudah harus di sekolah dan melaksanakan tadarus dari mulai pukul 7 sampai 7.20. Tempatnya bisa di aula ataupun di masjid. Dan dibimbing oleh guru yang dijadwalkan ya setiap harinya. Oh ya, untuk di SMA Al-Ma'mun Cianjur, pembelajarnya itu dari Senin sampai hari Jumat. Jadi hari Sabtu tidak ada pembelajaran, tapi bisa digunakan untuk life skill di hari Sabtu atau ekskul ya. Kembali lagi, 7.20 sampai pukul 10.00 itu ada KBM atau pembelajaran jam 1 sampai jam ke-4. Lalu di jeda pukul 10 sampai 10.30 itu ada sholat duha dan istirahat. Jadi istirahat bisa digunakan untuk sholat duha juga di situ. Oh ya, untuk SMA Al-Ma'mun Cianjur ada nanti ketika tadarus dan sholat duha itu ada dokumentasi yang harus diserahkan kepada wali kelas. Jadi dan juga ada absensinya ya. Jadi tadarus dan sholat duha itu tetap diabsen. Lalu dilanjut 10.30 sampai 12.30 itu ada KBM jam ke-5 sampai ke-7. Dijeda lagi 12.30 sampai 13.40 itu ada sholat zuhur dan juga untuk istirahat ya, bisa makan siang dan sebagainya. Lalu kembali lagi masuk 13.40 sampai 15.00 KBM jam 8 dan 9. Dan diakhiri sebelum pulang ada 15.00 sampai 15.30 itu sholat asar berjamaah di masjid. Ini adalah jam KBM ketika normal ya. Jadi ketika sekolah sudah diperbolehkan untuk tatap muka. Sedangkan untuk saat ini karena masih pandemi, jadi masih menggunakan jam KBM daring yang disesuaikan ya. Di mana jamnya dikurangi. Biasanya 1 jam pelajaran normal itu terdiri dari 40 menit. Sedangkan untuk ketika daring itu menjadi 20 menit saja setiap 1 jam pelajarannya. Dan waktunya adalah sebagai berikut. Pukul 7 sampai 7.30 kalian melaksanakan tadarus mandiri dan juga bisa dilaksanakan sholat duha di sini. Jangan lupa dokumentasi dan absensinya diisi ya. 7.30 sampai 8.50 jam ke-1 sampai jam ke-4 KBM ya. Dan di jeda pukul 8.50 sampai 9.10 itu ada istirahat ke-1 dan bisa digunakan juga untuk sholat duha bagi yang belum di pagi hari. Lalu jam 9.10 sampai jam 10.10 itu KBM jam ke-5 sampai KBM jam ke-7. Lalu dijeda lagi pukul 10 sampai 10.30 istirahat kedua dan 10.30 sampai jam 11.10 KBM jam ke-8 dan 9. Lalu diakhiri sampai jam 9 saja
atau KBM ke-9 pukul 11:10. Ya. Berikutnya, nah ini Bapak akan jelaskan tentang peraturan akademik ya, di SMA Al Alam Cianjur itu seperti apa sih. Nah, pertama penjelasan dulu apa itu peraturan akademik. Peraturan akademik merupakan peraturan yang mengatur persyaratan, pertama kehadiran peserta didik, ya, ketentuan ulangan atau penilaian, ya, dan ada remedial, kenaikan kelas, kelulusan dan hak-hak peserta didik. Apa saja? Nah, yang pertama ketentuan kehadiran, ya. Jadi kalian untuk kehadiran itu minimal ya ketika pembelajaran normal atau pembelajaran tatap muka itu 80%. Jadi tidak boleh kurang dari 80% kehadirannya. Baik izin, sakit maupun alpa. Sedangkan ketika daring itu ada keringanan itu minimal 50% kehadirannya selama 1 semester. Ya. Ataupun nanti satu tahun pelajaran. Ini nanti berpengaruh terhadap kelulusan dan kenaikan kelas. Ya. Dan setiap peserta didik harus hadir pada seluruh kegiatan pelajaran di kelas ataupun di luar kelas, baik teori maupun praktik tepat waktu ya tentunya. Ini adalah mengenai kehadiran ya. Berikutnya ketentuan penilaian. Ada penilaian harian, tengah semester, dan juga ada penilaian akhir tahun. Untuk harian itu dilaksanakan ketika selesai KD biasanya. Sedangkan tengah semester ini dilaksanakan di tengah semester. Untuk soalnya ini terdiri dari ketika tatap muka atau luring itu 25 soal untuk eksak dan 35 soal untuk non eksak pilihan ganda ya. Sedangkan ketika daring itu 20 soal eksak dan non eksak ya berupa pilihan ganda. Sedangkan untuk penilaian akhir semester dan akhir tahun itu dilaksanakan di akhir semester dan akhir tahun ya. Soalnya biasanya menyesuaikan, biasanya sih 50 soal pilihan ganda. Nah ini untuk penilaian akhir tahun ini akan nantinya masuk ke rapot ya. Bagiannya ada nilai rata-rata pengetahuan atau harian ya. Nilai rata-rata keterampilan juga harian, dan nilai PTS tengah semester dan nilai akhir. Ya, di SMA Al Mamun ada 2 jenis rapot asli dan rapot dinas. Untuk rapot asli itu nilai seadanya kalian sesuai dengan hasil capaian kalian selama 1 semester atau 1 tahun pelajaran. Nilainya asli ya, tidak dinaikkan atau tidak diturunkan. Sedangkan untuk nilai dinas atau rapot dinas ini nilainya disesuaikan untuk kebutuhan apa? Nah, kebutuhan ketika kalian nanti lulus itu ketika kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun ketika kalian akan melanjutkan ke dunia kerja. Jadi rapotnya bisa digunakan ya, ketika kalian melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke dunia kerja. Nilainya sudah disesuaikan. Insya Allah akan membantu melancarkan kalian untuk masuk ke perguruan tinggi ataupun ke dunia kerja. Berikutnya ada penilaian praktik, ini dilaksanakan pada semua mata pelajaran juga ya. Dan penilaian sikap, nah ini penilaian sikap itu terdiri dari 2 ya, sikap spiritual dan sikap sosial. Itu biasanya dinilai dari semua mata pelajaran. Lalu ada ujian sekolah, ini dilaksanakan di akhir tahun ketika kalian sudah kelas 12. Ada juga ujian komprehensif ya, ini dilaksanakan juga di kelas 12. Untuk mapel khas yayasan atau mata pelajaran kurikulum pesantren tadi ya, ada BTQ, akidah, akhlak, dan fikih. Dan juga ada asesmen nasional ya, itu dilaksanakan di kelas 11. Nah ini ketentuan kenaikan kelas atau dan juga kelulusan ya. Untuk kenaikan kelas itu peserta didik dinyatakan naik kelas bila memiliki kehadiran tadi ya minimal 80% ketika luring dan 50% ketika daring. Itu syarat mutlak ya. Jika kurang maka tidak akan naik kelas ataupun tidak akan lulus. Dan yang kedua menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Itu syarat.
wajib jika ingin naik kelas dan lulus. Memperoleh nilai sikap minimal baik di seluruh mata pelajaran. Tidak boleh ada yang C. Jika ada yang C, maka kalian tidak akan naik kelas ataupun lulus. Yang berikutnya, memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran secara baik dan benar, yaitu syarat agar kalian bisa naik kelas ataupun lulus ya. Nah, berikutnya hak kalian ya. Jadi hak kalian sebagai peserta didik ketika belajar di SMA Al-Ma'mun, yang pertama mendapatkan pembelajaran secara baik sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, bisa menggunakan fasilitas sekolah dengan baik ya, fasilitas sekolahnya yang baik juga. Apa saja fasilitasnya? Ada lab IPA, komputer, perpustakaan, itu adalah fasilitas sekolahnya. Dan hak kalian juga adalah mendapatkan konseling ya. Berikutnya hak untuk bisa berkonsultasi dengan wali kelas dan juga dengan konselor. Dan juga yang terakhir, hak untuk berprestasi. Insya Allah ketika kalian berprestasi, maka kalian akan mendapatkan penghargaan dari sekolah. Itu adalah hak dari peserta didik. Itu adalah peraturan akademik di SMA Al-Ma'mun Cianjur, apa yang harus kalian kerjakan, apa yang menjadi kewajiban kalian, apa yang menjadi hak kalian. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, berikutnya adalah tentang gerakan akhlak sekolah atau akhlak soleh ya, GAS, dan gerakan akhlak mulia. Apa itu gerakan akhlak sekolah? GAS ini diawali dengan harus bertutur kata yang baik dan harus menghindari kata-kata seperti ini. Untuk kategori ringan, kata-kata yang harus dihindari adalah seperti ini. Kategori sedang ini kategori berat. Jika kalian melanggar kategori ringan, sedang, dan berat, kalian akan mendapatkan hukuman. Bukan hukuman sih, lebih tepatnya konsekuensi sesuai dengan kesepakatan ya. Konsekuensi ringan itu ada iktiraf di depan masjid. Jadi ketika setelah sholat, kalian harus mengakui perbuatan kalian dan menyesalinya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Sedangkan ketika sedang, iktiraf di masjid, lalu menulis Sayyidul Istighfar atau zikir Sayyidul Istighfar ya berikut ini ya. Setelah merbak balik. Sedangkan ketika melakukan pelanggaran berat, melakukan iktiraf di depan masjid dan menulis kalimat syahadat 1 lembar bolak-balik, itu adalah gerakan dari akhlak sekolah. Sedangkan gerakan akhlak mulia itu apa? Nah, gerakan akhlak mulia itu adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memupuk akhlak mulia bagi peserta didik. Kalau tadi akhlak soleh itu untuk menjadikan seluruh peserta didik SMA menjadi pribadi yang soleh atau berakhlak soleh, sedangkan ini untuk memiliki akhlak yang mulia. Contohnya ini kegiatannya ketika bulan Ramadan kemarin, peserta didik SMA Cianjur melaksanakan pembagian takjil ya kepada yang membutuhkan. Insya Allah dengan kegiatan-kegiatan tersebut, akhlak dari peserta didik itu dipupuk untuk menjadi mulia ya, insya Allah. Berikutnya program unggulan di SMA Cianjur itu ada yang pertama ada Rilah Ilmiah ya. Rilah Ilmiah itu adalah kegiatan belajar yang dilaksanakan di luar ya, misalkan mengunjungi pabrik-pabrik atau mengunjungi tempat wirausaha, tempat-tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran tentunya ya. Itu adalah rilah ilmiah, biasanya dilaksanakan dua kali, ada rilah ilmiah 1 semester ganjil, rilah ilmiah 2 di semester genap. Program unggulan berikutnya ada AMSOL atau Amel Sosial, ini juga berhubungan dengan gerakan akhlak mulia tadi ya. Kalian melakukan bakti sosial, bisa membersihkan lingkungan di sekitaran sekolah ataupun lingkungan masyarakat sekitar sekolah, ataupun membantu kegiatan sosial lainnya ya. Berikutnya ada Amaliatul Ilmi atau praktek kerja lapangan. Jadi ini yang membedakan SMA Al-Ma'mun Cianjur dengan SMA lainnya ya. Kenapa SMA Al-Ma'mun Cianjur mengadakan PKL atau Amaliatul Ilmi? Ya, ini berdasarkan kita melihatnya bahwa
peserta didik SMA juga memiliki hak yang sama dengan peserta didik SMK ya. Ketika lulus memiliki hak untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun bisa melanjutkan ke dunia kerja. Jadi dengan harapan itulah maka diadakan Mailatul Ilmi atau pandangan tersebut. Dengan pandangan tersebut maka kami mengadakan Mailatul Ilmi atau PKL selama 2 bulan di instansi atau perusahaan yang telah mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah. Contohnya ini tahun pelajaran kemarin diadakan Mailatul Ilmi di beberapa instansi di Kabupaten Cianjur, ada Bapeda, Diskominfo, lalu ada Pemda dan sebagainya. Dan perusahaannya ada Ramayana, ada Hemat, Jogja Department Store, Rider, dan juga lain sebagainya. Di Polsek juga ada. Insya Allah dengan kegiatan Mailatul Ilmi ini bisa menghasilkan pengalaman dunia kerja yang sebenarnya bagi seluruh peserta didik. Jadi ketika lulus nanti, ketika akan masuk ke dunia kerja itu tidak akan lagi awam ya, tapi juga sudah mengetahui seperti apa dunia kerja itu ya. Program unggulan lainnya adalah ada life skill ya. Jadi selain ekskul ada life skill juga, ini untuk mengasah keterampilan ya. Jadi ketika lulus kalian diharapkan sudah memiliki bekal berupa keterampilan. Ada menjahit, tata boga, dan juga ada otomotif ya. Ketika kalian lulus nanti kalian diharapkan sudah memiliki keterampilan tadi. Bisa membuka usaha juga ya. Usaha menjahit, konveksi, bisa membuka usaha kuliner dari tata boga, dan juga bisa membuka usaha bengkel tentunya ya. Itu adalah program unggulan di SMA Cianjur, dan semoga dengan kurikulum yang ada di SMA Cianjur ketika kalian lulus itu kalian menjadi peserta didik yang islami, mandiri, dan bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum diakhiri, silakan bila ada yang mau bertanya, silakan kalian bertanya di grup chat WhatsApp ya. Dan ini nanti kalian ada kuis yang harus kalian kerjakan. Kuisnya berupa pertanyaan, ada 2 buah pertanyaan yang nanti kalian harus isi di Padlet. Ini alamat Padletnya nanti Bapak share di grup, dan juga bisa kalian scan dengan barcode juga untuk mengaksesnya. Yang pertama, apa yang kalian pelajari dari pengenalan kurikulum SMA Al-Amun Cianjur ya. Yang kedua, apa sih hal yang menarik menurut kalian dari pengenalan kurikulum di SMA Al-Amun Cianjur? Jawab di Padlet dengan alamat link yang nanti Bapak akan share, dan atau bisa melalui akses scan barcode ya. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan mengenai pengenalan kurikulum di SMA Al-Amun Cianjur. Semoga bermanfaat bagi kalian dan tetap semangat untuk melaksanakan PLS, jaga kesehatan, dan semoga kalian bisa menjadi peserta didik SMA Al-Amun Cianjur sepenuhnya ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.